Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan minggu yang luar biasa ini kita boleh beribadah di tempat ini. Dan kita percaya kita datang ke Bait-Nya dengan hati yang bersuka dan bersyukur karena Dia Tuhan yang sangat baik. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sajak kita bangkit berdiri, kita pujikan bersama-sama, datanglah ke Bait-Nya. Ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke Bait, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak. Mari bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihat betapa baiknya Engkau Tuhan, Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya sekali lagi bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Mari bersorak-sorai bagi Dia, Allah yang luar biasa. Kita percaya Dialah Tuhan kekuatan kita, Tuhan Mazmur kita. Biarlah hati kita tetap percaya kepada Dia. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah beserta kami. Kami datang dan berserah kepadamu Tuhan. Karena Allah yang berkuasa, Kaulah Allah yang bertahta. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa.
dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami bertahan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Mari tinggikan namanya, Dialah Immanuel. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan kami. Allah yang sungguh baik. Haleluya. 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 Engkau yang memberi pengertian, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami. Engkaulah Allah kekuatan kami Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Beserta kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau sendiri yang menyatakan buat setiap kami Tuhan. Engkau selalu beserta kami, takkan pernah meninggalkan kami Tuhan. Sikaraya rara batakara, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penyembahan kami Tuhan tidak terbatas ketika kami memakai masker, tetapi ketika penyembahan kami dari hati kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, atas setiap kebaikan-Mu selama kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami selalu. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Allah Immanuel. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam segala situasi Engkau Allah Immanuel yang bersama kami. Kami adalah ditetapkan Tuhan lebih daripada pemenang. Berbicaralah Tuhan lebih daripada yang mampu hamba-Mu sampaikan. Nyatakan kuasa Tuhan, bangkitkan setiap orang di tempat ini menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan dan terus menjadi berkat kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Senang sekali bisa ketemu dalam situasi yang luar biasa, tapi percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang saya diberkati lewat kejadian musim COVID-19 ini bahwa iman yang mengalahkan badai. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi orang yang mengasihi Dia.
Saudaraku, ketika saya menyiapkan firman iman yang mengalahkan badai, saya teringat oleh satu klip yang dibuat oleh orang rekan kami yang luar biasa. Seringkali kita menganggap bahwa dalam keadaan begini sepertinya Tuhan jauh. Sepertinya kok gak berdaya sekali. Kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana seperti gini. Saya khotbah baru pertama kali seperti ini. Tapi saya percaya Allah yang luar biasa. Kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang beserta dengan kita. Lagu yang tadi dari awal sampai detik ini saya diberkati dengan lagu pujian yang luar biasa. Betul, lewat klip ini kita bisa lihat bahwa Yesus is with you in every moment. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, a song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on, eternal hope and promise, the ever-breaking dawn, when time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Luar biasa. Dalam segala sesuatu, Dia Allah yang beserta kita.
Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak harus mendampingi anak untuk ikut sekolah PJJ, kerja dan sebagainya. Semua situasi. Tapi percaya, Allah ada bersama dengan kita. Kita buka ya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Saudaraku yang kekasih, iman kita mengalahkan dunia. Iman kita juga mengalahkan badai. Mengalahkan segala situasi yang ada. Saudaraku, kita tidak hanya memiliki iman kepada Yesus. Tapi kita memiliki Yesus ada di dalam hidup kita. Hidup kita bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalam kita. Dan yang kita hidupi adalah hidup yang bersama beriman dengan Yesus. Gimana caranya? Berarti dengan kata lain, kita terus bertumbuh. Makin hari. Kitab 1 Korintus dan Efesus 3 ayat 18 sampai 19 bilang apa? Kita bertumbuh. Makin hari dari satu kemuliaan ke dalam kemuliaan. Kita bertumbuh semakin hari ke arah Kristus yang menjadi kepala. Dan kita melihat bahwa Tuhan juga ajaib di dalam musim era kenormalan yang baru. Amin saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih, berarti dengan kata lain, kalau semua yang lahir dari Allah, kita semua lahir dari Allah. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti mengalahkan dunia. Mengalahkan segala situasi yang ada. Berarti dengan kata lain, kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu ragu dan kita tidak perlu bimbang. Amin saudaraku. Amin. Ya. Karena orang yang takut dan ragu dan bimbang bukan orang yang lahir dari Allah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Berarti yang memberikan roh ketakutan siapa? Setan dan iblis. Tapi Allah memberikan kita kekuatan. Memberikan kita ketertiban. Memberikan kita damai sejahtera. Dan memberikan kita shalom. Amin. Amin. Saudara, yang kekasih di dalam Tuhan. Setanlah yang sering menebarkan teror. Ketakutan. Untuk supaya kita mengalami yang tidak dijanjikan Tuhan, tidak kita alami. Mengalami ketakutan. Akhirnya iblis berhasil mencuri damai sejahtera. Mencuri ketakutan. Dan akhirnya membuat kita betul-betul bukan mencuri ketakutan. Kalau dicuri ketakutan bagus. Dicuri damai sejahtera. Sehingga akhirnya kita dibunuh. Tidak ada ketentraman dan ketakutan. Bahkan menurut survei, banyak orang itu bukan meninggal karena COVID-19, karena takut. Saudara. Saudaraku yang kekasih, menjadi orang-orang yang paranoid. Dan menjadi orang yang tidak bisa bergerak. Tentu kita juga gak main-main. Saya tadi kemarin menyetir dari Bandung ke sini. Saya tidak ragu, tidak takut damai sejahtera. Kenapa? Saya minta pimpinan Tuhan dan betul-betul nyata sekali pimpinan Tuhan. Berhati-hatilah saudaraku. Setiap hari yang kita dengar lebih banyak adalah berita, bukan berita damai. Tiap hari yang kena COVID semakin hari semakin apa? Bertambah. Banyak yang kita dengar adalah berita, bukan berita sukacita, berarti bukan berita kerajaan Tuhan. Tapi berita kerajaan setan. Bukan berita surga. Pastikan kita semua tidak mendengarkan berita itu. Apalagi mempercayainya. Kita lebih mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Amin, saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih. Tuhan tidak mau kita takut dan ragu dan bimbang. Kenapa? Karena ketakutan selalu memberikan kita stres. Memberikan kita yang tadinya sehat juga jadi apa? Sakit.
memberikan kita apa? Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita tidak mengalami apa-apa. Kematian. Bahkan ada yang bilang gini, waduh, saya akan kolab hancur. Kita akan miskin. Oh tidak. Dia datang dan tidak berubah. Dia akan memberikan kelimpahan. Dia kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya. Di dalam setiap situasi ini Allah punya cara seperti Ishak. Di tengah kelaparan, di tengah kekeringan, di tengah kesulitan, dia mencari Tuhan. Dan dia tetap menabur dan dia mempercayai firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberkati dia. Bahkan memberkati dia bukan main-main. Dia mengalami terobosan 100 kali lipat. Makin hari dia tambah kaya. Makin kaya. Kaya di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai. Hati-hati saudaraku. Ayub 3 ayat 25 bilang apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Hati-hati. Kalau engkau bilang, saya akan bangkrut. Saya nggak akan berhasil mengajar, mendidik anak. Bahkan yang punya pasangan hidup, aduh saya nggak jadi kawin. Benar-benar nanti gak jadi kawin. Hati-hati. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Harusnya aku percaya dalam segala situasi pun. Pernikahannya tidak sesuai dengan yang saya rancang. Tapi pernikahan tetap jalan. Tuhan yang merancang dengan indah. Saudaraku yang kekasih. Bahkan katanya yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya mau berpikir, berkata apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan memberkati aku. Karena iman selalu mendatangkan kesembuhan. Karena oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Teman-teman yang menonton nanti, yang mendengarkan firman Tuhan dalam online, yang sakit saya doakan. Engkau percaya, engkau akan sembuh. Engkau sembuh. Amin. Saudaraku yang kekasih, iman mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kehidupan, dan iman mendatangkan kelimpahan. Seperti Charles Spurgeon bilang apa? Iman yang kecil bisa membawa jiwamu ke surga. Ketika kita percaya kepada Tuhan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia memiliki hidup yang kekal. Dia tidak akan dihukum karena dia keluar dari maut kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku, tapi iman yang besar bisa membawa surga ke dalam jiwamu. Pikiranmu, perasaanmu, keinginanmu diubahkan. Dan kau akhirnya mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Berarti lewat yang tadi saya sampaikan ada prinsip-prinsip penting saudaraku. Iman dan ketakutan tidak pernah bisa bekerja sama. Ya, ketika di mana ada iman, di sana tidak ada ketakutan. Di mana ada ketakutan, tidak ada iman. Jadi iman dan ketakutan tidak bekerja sama. Ketika ketakutan datang, maka yang kamu harus sambut adalah, aku percaya akan firman-Mu, aku percaya dan aku beriman. Maka ketakutan semuanya akan pergi. Amin saudara. Amin. Oh aku akan sakit. Tidak, dalam nama Yesus. Kesembuhan sudah menjadi milik aku karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Sekarang aku dirumahkan. Tidak, sebentar lagi aku bukan hanya dirumahkan. Aku akan kreatif. Tuhan akan buka jalan untuk aku bisa berwira swasta. Amin saudara. Bagaimana kita memiliki iman yang bisa mengalahkan badai? Yang pertama adalah
dengarkan firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan itu menentukan. Dengarkan firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 bilang apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata pendengaran dalam bahasa aslinya memakai kata rema yang mempunyai arti bukan hanya mendengar, tapi perkataan yang diucapkan melalui mulut. Jadi iman timbul dari pendengaran, bukan hanya mendengar firman. Pagi ini kita sedang mendengar firman. Maukah kita memperkatakan firman Tuhan itu? Karena firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar, tapi kita mulai perkatakan, aku percaya aku sudah sembuh. Aku percaya aku orang yang diberkati Tuhan. Aku percaya lewat hidupku aku akan menjadi berkat. Amin, saudara. Yang sekolah, aku percaya walaupun pelajaran PJJ aku tetap berkualitas. Dan saya bersyukur. Saya melihat kemuliaan Tuhan. Banyak orang-orang yang kami layani di dalam keterbatasan. Mereka melihat Allah yang tidak terbatas, unlimited God. Akhirnya mereka masuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Kita lihat kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan akan datang pada kita apapun yang terjadi. Amin, saudara. Karena Billy Graham bilang apa? 3 kunci menjadi seorang yang kuat secara rohani. Kuncinya hanya 3. Apa, saudara? Baca Alkitab, dan baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, iman kita dikuatkan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Karena pendengaran firman Tuhan itu bukan hanya mendengar, tapi kita membaca, kita merenungkan dan melakukannya. Yosua bilang, ketika kita mendapat firman Tuhan, kita merenungkannya dan kita memperkatakan firman Tuhan itu. Dan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perjalanan kita akan beruntung dan akan berhasil. Perjalanan kita akan beruntung berhasil di dalam situasi apapun. Justru Malaiki bilang di saat inilah Tuhan sedang membedakan umat yang mengandalkan Dia dan mencari Tuhan dengan tidak. Ada perbedaan. Ya, karena itu kalau pagi-pagi jangan cari dulu nasi goreng, nasi uduk, roti, tapi cari makaroni, makanan rohani. Dia baru setiap pagi, setiap hari. Amin. Karena kuncinya adalah gak ada lagi. Ketika kita baca, kita mendapatkan sesuatu rema Tuhan. Kita mulai renungkan dan kita mulai praktekkan. Dan kita lihat kebenaran. Yang kedua adalah ucapkan kata iman. Roma 10 ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Tetapi apakah katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Allah yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, saudara. Amin. Sudah dapat, kita mulai perkatakan. Karena dengan mulut mengaku diselamatkan. Apapun problema saudara, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah akan firman-Nya. Saya tidak tahu masalah saudara bagaimana. Tapi saya tetap percaya bahwa Allah berjanji menggenapi firman-Nya. Wahyu
12 ayat 11 sampai 12 bilang, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saudara, oleh darah anak domba, betul. Tapi nggak cukup. Kita sudah punya kuasa dari Yesus. Tapi boleh gak kita tambahkan juga oleh perkataan kesaksian kita. Dan kita mau percaya firman Allah. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis selalu memberikan teror. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat apa? Ditelan. Dan saya berdoa, saudara tidak bisa ditelan. Karena saudara punya perkataan firman. Amin. Dan engkau, Yakobus bilang apa? Kita tunduk kepada Allah, lawan si iblis. Dan kita mulai lawan dengan firman Allah, dengan pedang roh. Amin, saudara. Pergi sakit penyakit dari rumahku. Pergi kebangkrutan dari kantorku, dari usahaku. Pergi ketakutan dari seluruh jemaat di CKI. Justru lewat ini jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bertindak dengan iman. Yang pertama apa? Dengarkan firman. Yang kedua, katakan. Yang ketiga, bertindak dengan iman. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Saudara mulai bertindak. Seperti wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Satu kali dia ketemu Yesus. Dia mulai dengar firman Tuhan. Wanita itu berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Ketika ia bertindak dan mendatangi Yesus dan percaya akan perkataan Yesus, asalku jamah jubahnya Yesus, maka aku akan sembuh. Dan betul, ketika dia menjamah jubah Yesus, ayat itu bilang seketika itu juga ia sembuh. Siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan, angkat tangan. Gak cukup hanya dengar, gak cukup hanya katakan. Mulai apa? Bertindak. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya tidak tahu. Wanita ini sudah pergi kemana-mana. Uangnya habis. Ke tabib-tabib yang terkenal 12 tahun. Semakin hari dia semakin lemah. Tapi satu kali dia dengar Yesus penyembuh. Dia tidak hanya mendengar kekaguman Yesus. Tapi dia mulai ambil perkataan Yesus dan dia mulai bertindak. Dan ketika dia bertindak, seketika itu sembuh. Yang terakhir, Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira. Perwira Kapernaum memiliki seorang hamba yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Ini pemimpin yang sangat baik. Seringkali banyak pemimpin cuek dengan kesusahan anak buahnya. Tapi perwira ini, dia sedih lihat anak buahnya yang sudah lumpuh dan sangat menderita. Berarti gak berdaya. Akhirnya dia dengar Tuhan Yesus sembuh dan dia meminta Tuhan Yesus supaya menyembuhkan hambanya. Dan ia berkata, Tuhan Yesus, engkau gak perlu datang. Gak perlu repot-repot. Katakan sepatah kata saja. Hambaku sembuh, saya percaya. Hambaku akan sembuh. Dan Yesus bilang, jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Dan kemudian dia ambil perkataan Yesus dan dia
mulai bertindak dan dia kembali menghampiri rumah anak buahnya. Dan ketika dia sedang berjalan, akhirnya ada yang memberi kabar bahwa anak buahnya disembuhkan. Amin, saudara. Amin. Amin. Luar biasa. Ini saja yang saya mau sampaikan. Bangkit, maju, raih seluruh janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yakin kau hadir. Mujizat Tuhan sedang terjadi, kuasanya. Kan kuasanya unlimited God. Ku yakin kau nyata. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan haleluya terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Yang sakit, saudara yang dengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mulai kau perkatakan bahwa kau sudah bersembuh. Oleh bilur-bilur dia kau menjadi sembuh. Mulai kau bertindak, aku sudah sembuh. Darah Yesus bilur-bilurku menyembuhkan aku. Sedang pergumulan ekonomi, aku percaya Tuhan yang mengatur sumber hidupku. Haleluya. Haleluya. Sembuh. 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 Kelepasan terjadi. Kemenangan terjadi. Mujizat terjadi. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan di tempat engkau yang sakit. Dan saya berdoa, segala sakit penyakit yang menguasai di kepala dia, di kaki dia, di tangan dia, liver, ginjal, semuanya yang ada di dalam hatinya, kami patahkan segala sakit penyakit itu dan kami perintahkan, pergi, tinggalkan pekerjaan kamu dalam nama Yesus. Dan saat ini roh mujizat dimanapun dia berada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh, menjadi pulih dan kembali sehat, kembali melakukan aktivitas, kembali bertindak. Yang ada di rumah sakit juga dijamah dan dijangkau Tuhan. Hamba berdoa yang terakhir, saudara, engkau yang sedang mengalami kesulitan seperti jalan buntu, dan engkau marah-marah, dan engkau bersungut-sungut, dan saat ini engkau bertindak dan mulai engkau katakan, Tuhan, aku percaya engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun pergumulan saudara-saudara, taruh tanganmu di dada. Dan yang sedang offline juga, taruh tanganmu di dada. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, apapun pergumulan mereka yang hambamu tidak tahu, hamba percaya mujizat Tuhan terjadi. Dia bukan hanya mulai mendengar firman, tapi dia mulai memperkatakan firman Tuhan itu. Mulai dia bertindak. Segala sesuatu yang jalan buntu, segala sesuatu yang seperti yang tertutup saat ini terbuka dalam nama Yesus. Seperti yang terjadi pada Gehazi ketika dia melihat begitu banyak pasukan yang ingin menghancurkan dia. Aku berdoa sama seperti Nabi Elisa berdoa, bukalah mata dan pikiran mereka supaya mereka bisa melihat ada tangan Tuhan yang ajaib. Ada kekuatan Tuhan yang tanpa batas. Banyak pasukan dari surga yang menolong mereka. Itu terjadi. Menguatkan, membangkitkan mereka. Dan hambamu akan dengar. Dan di JKILI akan menjadi pusat mujizat profetik apostolik. Reformasi sedang terjadi. Kami bawakan terus Tuhan. Yayasan Elim lewat pelayanan kesehatan, lewat pelayanan sosial dan pelayanan pendidikan terjadi terobosan.
Dan kami percaya Allah sedang menerobos luar biasa. Bukan hanya TK, PAUD, dan SD. Kami percaya SMP, SMK, bahkan universitas sedang Kau bangun Tuhan luar biasa menjadi pusat mujizat. Segala hal itu terjadi. Kami tidak mau lihat yang kelihatan, kami mau lihat yang tidak kelihatan, di mana Allah sedang bekerja menjadi benih yang melahirkan pohon yang besar, yang dimana banyak orang di kota Kudus dan berbagai kota mendapat naungan, anugerah, keselamatan dan pemulihan. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan. Shalom, selamat pagi. Mari sejenak kita melihat Mazmur 16 ayat 6 sampai dengan 11. Mohon maaf, ayat yang kelima. Dan mari kita bangkit berdiri. Mazmur pasal 16 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-11. Dan kemudian kita akan baca bersama-sama dengan iman. Sebagaimana apa yang kita boleh dengar, firman Tuhan yang harus kita perkatakan dan kita percaya, kita imani di dalam bertindak. Dalam setiap waktu, situasi, keadaan, dan musim kehidupan yang berganti, biarlah apa yang kita pikirkan seluruhnya berpusat kepada firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Pada ayat yang ke-6. Silakan duduk. Pada ayat yang ke-6, di sana dikatakan, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ia milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Kalau misalkan situasi area ini, di sini ada tempat gersang, di situ ada tempat tandus, di situ ada sesuatu yang memperhadapkan atau kita bisa dihadapkan kepada satu masalah yang berat dan pelik. Tetapi Tuhan berjanji, tetapi kebenarannya mengajarkan kita, setiap tali pengukur, bagianku, kita dapatkan tempat permai. Ketika itu bergeser, kalau harusnya bergeser ke kanan, di situ tempat gersang tanah tandus. Tetapi Tuhan membawa kita mungkin ke depan. Dan di depan ini tali pengukur kita di tempat yang permai. Ke sana permai, ke sana permai.
kemana-mana permai. Terus ucapkan, percayai bahwa setiap di mana aku ada, aku ditempatkan jatuh di tempat permai. Dan itu menjadi warisan pusaka yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi ayat yang ke-7 di sana mengingatkan kita. Ayat yang ke-7 di sana mengingatkan kita. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Tadi dikatakan hambanya Pak Tim, ada masalah, datang kepada Tuhan. Dia yang memberi nasihat kepadaku. Dan yang bagian B, perhatikan, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Setiap malam hari kita introspeksi. Setiap malam hari kita mereview sehari apa yang kita kerjakan dan lakukan. Setiap malam hari ada satu pemulihan, ada sesuatu yang luar biasa yang kita bisa kerjakan. Dan hati nurani berbicara dengan Roh Kudus yang terus membisikkan di dalam hati, pikiran kita dengan lembut. Engkau salah, engkau keliru, harusnya begini, harusnya begitu. Itu oleh karenanya dia berkata, aku ada di dalammu dan engkau ada di dalamku. Pada waktu malam hari, ketika aku memuji Tuhan, Tuhan memberi nasihat dan Roh Kudus mengajari aku untuk apa yang harus aku lakukan esok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan ketika itu kita lakukan, tali pengukur kita selalu jatuh di tanah yang permai. Musim kehidupan boleh berganti, tetapi klip tadi mengatakan, mengajar kita, dia selalu menyertai. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Jesus. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus.
semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam. Kami bersyukur, kami mensyukuri apa yang Kau perbuat, segala apa yang Kau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu, berkat perlindungan, berkat pembelaan. Tubuh-Mu, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan kami. Kuasa darah-Mu yang telah menyucikan, menguduskan setiap kami umat-Mu. Sehingga yang seharusnya kami binasa, kami beroleh selamat oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ketika firman-Mu disampaikan dengan penuh kuasa, ketika hati kami berharap melekat, ketika iman percaya kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan ketika kami percaya dan bertindak, kami telah Engkau sembuhkan. Roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh jasmani kami sehat. Bahkan seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit, Engkau telah sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerimanya. Di dalam segala keterbatasan situasi, keadaan, interaksi yang ada. Tetapi Engkau punya cara yang ajaib untuk memberkati kami. Sehingga Engkau jadikan kami berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Setiap pekerjaan, apapun, ketika kami bawa di hadapan-Mu dan Engkau memberkati, Engkau buat kami berhasil. Anak cucu keturunan kami perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar jikalau kami kembali ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat malaikat-Mu menatang, mengiring perjalanan kami dan kami tiba di rumah dalam keadaan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Sekali lagi, segala kepujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Kembalikan Engkau sendiri yang layak terima semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, berkata bersama-sama, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat pagi, shalom.